Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Perdana dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Nah, di sini saya akan membuatkan video tutorial mengenai cara membuat format untuk menjadi struktur organisasi. Hal yang wajib kalian siapkan pertama adalah formatnya terlebih dahulu. Jika formatnya sudah ada, maka kalian blok format tersebut semua. Nah, jika semua sudah kalian blok, maka kalian salin dengan cara Ctrl+C. Jika semua sudah tersalin, kalian bisa backpaste atau delete format tersebut. Lalu kalian pergi ke Insert, kemudian cari Smart Art. Nah, kemudian di sini kita cari yang namanya hierarchy. Kemudian pilih yang organization card. Klik OK. Jika tabelnya sudah keluar, di bagian type your text here, kalian hapus semua dan sisakan satu. Nah, jika sudah satu, format yang kalian telah salin tadi, kalian tempel di sini dengan cara Ctrl+V. Nah, jika kalian merasa kurang puas atau masih ada yang ingin diperbaiki, kalian bisa memperbaikinya di type your text here. Kalian perbaiki satu persatu. Kemudian ke bawah lagi. Nah, sudah siap. Inilah cara membuat format ke dalam struktur organisasi. Kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, untuk tugas selanjutnya, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara mengubah teks ke dalam table. Hal utama yang harus kalian siapkan yaitu teks beserta dengan koma dan spasi. Jika koma dan spasi tidak ada, maka pada saat membuat table, urutan dari atas ke bawah hingga kanan ke kiri itu jadi tidak beraturan. Oleh karena itu, kalian harus menyiapkan teks, koma, dan spasi. Jika teksnya sudah ada, maka kalian bisa blok semua teksnya. Lalu kalian cari menu Insert, Table, lalu cari Convert Text to Table. Lalu di sini kalian bisa mengubah angkanya menjadi 7. Di sini biasanya kita otomatis ya guys, jadi otomatis dari Word-nya sendiri. Jadi kalau jika tidak otomatis seperti ini, kita perbaiki lagi. Di sini saya ingin menulis 7 kolom ke samping. Nah, untuk separate text add, ini kita bisa klik Outer, lalu OK. Nah, inilah cara untuk mengubah teks ke dalam table. Kita lanjut ke tugas selanjutnya. Kita masuk ke tugas selanjutnya. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat surat undangan cepat tanpa harus diketik-ketik lagi. Jadi, hal utama yang harus kalian siapkan yaitu template surat undangan dan nama-nama yang ingin kalian masukkan ke dalam surat undangan tersebut. Jadi, kita akan memindahkan nama-nama ini dengan cara yang cepat. Tutorialnya, kalian pilih aja menu My Links, kemudian pergi ke Select Recipients. Kemudian pilih yang kedua, Use an Exciting List. Kemudian kalian cari dokumen tadi.
Kebetulan saya dapat data source name ganjil. Open. Oke. Kemudian kalian pergi ke menu Insert Match Field. Kemudian kalian sesuaikan aja sama yang ada di surat undangan. Jika dia NIP, NIP-nya kita taruh seperti ini, dan seterusnya. Nama, alamat, dan jabatan. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kalian pilih Preview Result. Nah, di sini kan sudah keluar nih nama-namanya, tetapi hanya satu surat, belum semua. Cara memperbanyak suratnya itu supaya kita bisa mengirim surat undangan ke banyak nama-nama tadi, kita pilih menu Finish and Merge, kemudian Edit Individual Documents, klik All. Oke. Nah, kemudian sudah jadi. Beginilah cara membuat surat undangan dengan cara yang cepat, tanpa harus diketik-ketik kembali. Oke, sampai disinilah tutorial cara membuat surat undangan. Saya beralih ke tugas selanjutnya. Oke, kita masuk ke tugas selanjutnya. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyimpan desain saya ke dalam autocorrect dan QuickPart. Pertama-tama kita kerjakan dulu autocorrectnya. Langkah awal yang harus kita buat adalah kita blok dulu desainnya. Kemudian kita ke File. Kemudian cari paling bawah yaitu Option. Di bagian Option kita cari yang namanya Proofing. Nah, di sini kan udah ada tuh autocorrect, tinggal kita klik. Nah, di sini kita bisa klik ketikkan apa aja untuk menyimpan hasil desain kita tadi. Kita ketik contohnya perdana. Oke, kita klik OK. Lalu di sini klik OK juga. Nah, ini kita backslash. Bagaimana cara mengembalikan desain tadi? Tinggal kita klik, tinggal kita ketik perdana, lalu kita enter. Beginilah cara menyimpan desain ke dalam autocorrect. Nah, kita akan coba menyimpan desainnya ke dalam QuickPart. Di sini kita blok lagi, lalu kita klik Insert. Lalu kita ke icon sini yaitu QuickPart. Kita klik. Lalu pilih yang paling bawah yaitu Save Selection to QuickPart Gallery. Kita klik. Lalu di sini kita kasih nama yaitu contohnya Rizky. Oke. Kita oke aja. Nah, ini bakal kita delete lagi. Kemudian gimana sih cara mengembalikannya? Kita ke icon ini lagi, kita klik. Di sini sudah tersimpan desain yang sudah kita simpan di dalam QuickPart tadi. Tinggal kita klik. Kembalilah desain yang telah kita buat tadi. Nah, beginilah tutorial cara membuat autocorrect dan QuickPart. Kita langsung saja masuk ke tugas selanjutnya. Kita masuk ke tugas selanjutnya. Di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara membuat daftar isi untuk setiap bab. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, yang perlu kita ketahui, untuk setiap bab itu kita headingkan 1. Untuk anak bab, seperti ini contohnya, ini kita headingkan 2. Nah, untuk anaknya anak bab, itu kita headingkan heading 3. Contohnya seperti ini. Ini kita headingkan heading 3. Karena ini berasal dari anaknya anak bab 2
Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, di bab 1, seperti yang kita bilang tadi, ini kita taruh di heading 1. Kita klik ini. Kemudian kita cari create a style, kita klik. Kemudian untuk jadi penandanya, agar kita ingat di mana setiap heading yang kita taruh. Ini kita bebas mau taruh apa saja. Intinya kita harus ingat di mana heading-heading tersebut kita tandai. Jadi saya tandai supaya saya ingat heading 1 bab 1. Oke, kita modify. Lalu di style based on ini kan masih normal. Kita jadikan dia heading 1. Nah, untuk format font ini semuanya wajib menggunakan Times New Roman. Besarnya 12 dan ketebalannya jangan lupa diklik. Kemudian setiap bab itu harus rata tengah. Jika semua sudah selesai, kita klik OK. Nah, ini sudah masuk di heading 1. Kemudian ini kita taruh di heading 2. Sama seperti tadi. Kita klik. Kita cari create a style. Kemudian sebagai penandanya, saya ingin membuat 11B1. Kita modify. Kemudian kita buat menjadi heading 2 karena ini anaknya bab. Oke. Times New Roman 12, tebalkan rata kiri. Kalau dia anak bab maupun anaknya anak bab, itu semua harus rata kiri. Oke. Kita klik OK. Nah, kemudian lanjut untuk anak bab selanjutnya, kita buat sama seperti itu juga. Kita klik, kita cari create a style. Kemudian sebagai penandanya saya tandai 1,2 bab 1. Saya modify. Untuk headingnya jangan lupa heading 2, tebal. Oke. Begitu seterusnya. Create style 1,3 B1. Modify heading 2, Times New Roman, tebalkan rata kiri. Oke. Ini juga dibuat sama bab. Create style 1,4 bab 1. Modify heading 2, Times New Roman 12, ditebalkan rata kiri. Oke. 1,5 juga dan seterusnya ya guys. Create style 1,5 bab 1. Modify 2, tebalkan rata kiri. Oke. 1,6 style 1,6 bab 1. Modify heading 2, tebalkan, klik OK. Itu seterusnya. Nah, ini kan bab 2. Kita buat lagi ke dalam heading 1 karena dia bab H1 bab 2. Jadi kita modify, masih normal, kita ganti ke heading 1, Times New Roman, kita tebalkan rata tengah karena dia bab. Oke. Kemudian anaknya bab kita beri heading 2, 2,1 B2. Heading 2, Times New Roman 12, tebalkan rata kiri. Oke.
ini anaknya anak bab. Jadi ini kita taruh di heading 3. Create a style 2,1,1 21/2. Ini sebagai penanda saya agar saya tidak lupa. Ini kita masuk ke heading 3. Nah, kalau heading 3 ini kan tadi saya bilang semuanya itu harus Times New Roman. Jadi kita ganti. Jadi Times New Roman 12 tebal, warnanya kita ganti menjadi hitam. Kemudian rata kiri. Oke. Di sini juga sama, karena dia anaknya anak bab. Sebagai penanda saya taruh 1, 2, 21 bab 2. Modify heading 3 Times New Roman, kita ganti warna seperti ini, mata kiri. Oke. Lanjut. Create a style, modify, kita ganti nama sebagai penanda 2,1,3 21/2. Di sini kita taruh lagi di heading 3, rata kiri, Times New Roman. Ini kita klik OK. Kita buat sama juga. Sebagai penanda saya tulis 1/4/21/2. Modify heading 3 tebal Times New Roman, mata kiri. Oke. Jadi kita juga buat sama. Create a style 2,1,5,21/2. Modify heading 3 warna hitam, Times New Roman, mata kiri. Oke. Nah, kita masuk lagi di anaknya bab. Di sini kita masukkan, karena dia anak bab, kita masukkan lagi ke heading 2. Create a style 2.2 bab B2. Modify. Lalu di sini kita klik heading 2 karena dia anaknya bab. Tebalkan rata kiri, hitam, Times New Roman. Oke. Nah, di sini ada anaknya anak bab. Kita taruh di heading 3. Jadi 2 sebagai penanda saya buat 2, 2, 1, 2, 2 bab 2. Modify. Heading 3 hitam, Times New Roman, rata kiri, tebalkan. Oke. Di sini juga kita buat 2, 2, 2, 2, 2 bab 2. Di sini kita modify. Lalu kita klik heading 3
hitam Times New Roman tebal. Jika sudah semua, kita klik OK. Di sini juga sama, buat seperti itu. Kita taruh di heading 3, red style sebagai penanda 3, 22, bab 2. Modify Times New Roman heading 2. Kita ganti ke heading 3, hitam Times New Roman kata kiri. Oke. Nah, di sini kita masuk ke anaknya buff. Kalau anak buff, kita taruh di heading 2 sebagai penanda 2.3 buff 2. Kita modify heading 2 tebal Times New Roman sudah semua. Kita klik OK. Kita masuk ke 4 anak buff. Sebagai penanda saya taruh 4 bab 2. Modify heading 2 Times New Roman tebalkan kata kiri. Oke. 2,5 sebagai penanda saya tulis 2,5 bab 2. Modify heading 2 lupa tebalkan Times New Roman kata kiri. Oke. Nah, kita sudah masuk ke bab 3. Kalau bab 3 tadi kita masukkan ke heading 1. Jadi kita buat ke heading 1 red style A1 B3. Kita modify, kita pilih heading 1 tengah, tebalkan. Jadi dia sudah pindah dari yang di sini ke sini, jadi lebih rapi karena kita sudah pindahkan dia ke heading 1. Setelah itu 3,1 ini kan anak buff, kita jadikan ke heading 2. Sebagai penanda saya tulis 3,1 bab 3. Kita modify heading 2 tebal Times New Roman kata kiri. Kita klik OK. Ini juga sama seperti itu juga 3.2 bab. Modify heading 2 sudah Times New Roman tebal kata kiri. Nah, ini juga red style. Kemudian saya tandai dengan 3 bab. Modify Times New Roman tebal 12. Kita klik OK. Heading 2 jangan lupa. Oke. Nah, ini anaknya anak bab. Kita taruh di heading 3 red style 331 33 bab 3. Modify, kita taruh di heading 3 Times New Roman tebal, warna jangan lupa kata kiri. Oke. Sampai habis, begitu juga seterusnya. Klik red style 332 33 bab 3 sebagai penanda. Kita ke heading 3 Times New Roman tebalkan hitam. Oke.
juga sama buat seterusnya, karena sepertinya ini sudah yang terakhir. Bab 33 bab 3 modify heading 3 tensi Roman tebal warna kanan kiri. Oke, start 33 bab 3 modify heading 3 rata kiri tensi Roman. Oke. Nah, ini sepertinya sudah yang terakhir. Kita ganti style 335 bab 3 bahaya jadi 3 warna juga jangan lupa diganti tensi Roman dan gitu. Oke, jika sudah kita pergi ke reference ke table of contents. Nah, sebelum kita ke table of contents, kita buat dulu blank page atau halaman yang kosong dengan cara klik insert lalu blank page. Nah, di sini kalau blank page-nya di bawah, kita ganti dulu sebentar. Ini kalau sudah 33 di sini kita taruh blank page-nya jadi di atas. Oke. Nah, di sini kita akan buat daftar isinya di bagian reference, table of contents. Nah, di sini kita pilih bagian konten. Ini sering terjadi error. Kalau error begini, nih, kita ulangi sekali lagi. Kita masuk ke reference, table, lalu konten. Nah, beginilah jadinya. Oke, sesuai bab 1, pendahuluan latar belakang juga udah sesuai 23, 24, anaknya anak bab juga udah ada. Nah, beginilah cara membuat daftar isi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Membuat daftar reference melalui Mendeley. Langsung saja kita mulai tutorialnya. Nah, yang perlu kita ketahui, kita harus menyiapkan jurnal sebelum kita membuat reference pada Mendeley. Nah, di sini saya sudah mendapatkan jurnalnya. Ketika sudah mendapatkan jurnalnya, kita ambil doi-nya. Kita salin. Nah, setelah kita salin, kita masuk ke Mendeley-nya. Jika sudah, kita masuk pada bagian Add Reference. Kemudian kita ke Add Reference Manually. Klik di sini. Yang sudah kita salin tadi kita tempel di sini. Kemudian Search. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, maka sudah bisa kita tambahkan ke dalam Mendeley.
Oke, ini sudah jurnal tersebut sudah terdaftar pada Mendeley kita. Setelah itu, kita masuk pada bagian Tools, lalu install Mendeley site for Microsoft Word. Nah, kita masuk kepada halaman ini. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada Get It Now, kita klik aja. Oke, di sini Mendeley meminta data diri, kita berikan. Kita isi aja. Oke, Indonesia. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita langsung dialihkan ke Word kita. Maka kita klik Open in Word. Open. Nah, ini kita lanjut aja, klik Yes. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke Word kita. Nah, jika tampilannya seperti ini, kita langsung aja ke File, Dokumen baru. Jika sudah di dokumen baru, kita langsung saja ke Reference. Kemudian klik Mendeley site. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terdaftar jurnal yang ada di Mendeley tadi. Kita checklist saja. Kemudian insert one citation. Nah, inilah jurnal yang sudah kita taruh pada Mendeley tadi. Jika ingin melihat jurnal lebih dalam, kita bisa blok semua terlebih dahulu. Lalu kita ke bagian titik 3 yang ada di Mendeley site. Lalu insert bibliografinya. Continue. Nah, maka beginilah tampilannya. Oke. Inilah cara bagaimana membuat daftar reference pada Mendeley. Kita langsung saja ke tugas selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke tugas yang terakhir. Di sini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat presentasi menggunakan PowerPoint dengan 5 section. Langsung saja saya mulai tutorialnya. Di sini, kita langsung saja masuk ke aplikasi PowerPoint. Kemudian, ini kita blok, lalu kita delete. Nah, langkah awalnya adalah kita duplikat dulu dokumennya atau slide-nya. Kemudian kita beri nama setiap slide di Add Section. Klik kanan lalu Add Section. Di sini saya akan menambahkan namanya menjadi judul. Dan di slide kedua saya akan mengubah namanya menjadi pendahuluan. Oke. Nah, kita fokus ke slide keduanya. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke bagian Insert. Lalu kita pilih Shapes. Kita pilih Oval. Kemudian kita tambahkan di slide-nya. Oke, segini cukup. Kemudian kita ratakan jadi rata tengah. Agar mempermudah kita melanjutkan desain-desainnya, kita kurangi jumlah pelebarannya. Nah, jika sudah, kita ganti dulu warna dari slide-nya. Kita ke slide pertama dulu. Kemudian kita ke desain, lalu ke bagian format background. Kemudian kita pilih warnanya menjadi warna hitam. Lalu agar slide kedua juga
menjadi warna hitam, kita pilih apply to all. Nah, kemudian kita masih lanjut fokus ke slide kedua. Nah, setelah ini kita mewarnai oval tersebut dengan cara color. Kita akan mewarnai oval tersebut dengan memberikannya warna gradien. Nah, menurut saya warnanya sudah bagus. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita kasih oval tersebut shapes. Di bagian format kita kasih shape outline, lalu kita kasih wake. Di sini hanya bisa 6 wake-nya. Cara menambahkan wake-nya itu kita klik aja more lines. Kemudian saya mau lebih tebal menjadi 15. Nah, untuk warna wake-nya saya ingin mengganti menjadi warna putih. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita taruh pada ovalnya, yaitu icon. Di sini ikonnya kita bisa memilih sesuka hati kita. Saya akan pilih brain, lalu insert. Nah, setelah itu kita sesuaikan. Setidaknya segini. Kita kecilkan lagi. Nah, kemudian kita akan menambahkan teksnya di bagian insert, lalu word art. Pilih yang ini, yang pertama. Nah, lalu di sini isi sesuai dengan judul slide-nya, pendahuluan. Nah, ini kita ganti dulu warna dari icon dan teksnya menjadi warna putih. Kenapa harus warna putih? Nanti saya jelaskan. Kita blok ini dulu semua. Lalu kita ubah warnanya ke warna putih. Nah, jika sudah selesai, maka slide ini kita duplikat lagi. Nah, jika sudah kita duplikat, maka terjawablah mengapa harus icon dan teksnya itu harus berwarna putih. Karena kita akan memindahkan ikonnya ke latar belakang yang warna hitam ini agar terlihat icon dan teksnya. Nah, di sini kita pindahkan. Ke atas teksnya. Kecilkan teksnya. 28. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah memperbesar ovalnya dengan cara klik shift agar dia tidak lari kemana-mana, tetap fokus pada bentuk oval seperti ini. Lalu kita perbesar sampai memenuhi slide-nya. Agar mempermudah, kita kecilkan lagi. Nah, jika sudah tertutup dan jika sudah rata tengah, di sini kita letakkan dulu isi dari pendahuluannya, isi teks dari pendahuluannya. Di sini saya ambil dari group. Nah, saya salin terlebih dahulu. Dengan cara Ctrl+C, lalu kita ke PowerPoint.
Lalu cara menambahkan teksnya itu kita ke insert, lalu ke word art, ke pilihan pertama. Nah, kemudian kita tempelkan yang sudah kita salin tadi dengan cara Ctrl V. Nah, kemudian ini kita rapikan saja. Kita rapikan. Oke. Nah, jika sudah, kita akan memperbesar ukuran tulisannya sedikit menjadi 28. Nah, kemudian tulisan teksnya ini kita ubah lagi ke warna putih. Kita ubah ke warna putih. Nah, langkah selanjutnya kita klik ovalnya, lalu kita klik no file. Nah, jadilah seperti ini. Selanjutnya kita akan kasih animasinya. Kita akan kasih transisinya, yaitu bagian morph yang kedua. Beginilah hasilnya. Dan untuk langkah selanjutnya juga sama seperti ini caranya juga. Tetapi yang harus kita ketahui, kita ngambil slide-nya itu di awal slide-nya. Contohnya seperti ini kita ambil. Untuk kita tambahkan section selanjutnya. Kita duplikat. Kemudian slide ini kita pindahkan ke bawah, karena slide ini anaan dari slide pertama. Kemudian kita fokus ke slide ini, kita ubah ikonnya. Kita bisa backspace saja, kita ubah ikonnya. Nah, di sini saya mau kasih ikonnya yang ini saja. Oke, ini saja. Kita insert. Lalu kita sesuaikan. Nah, di sini saya akan meletakkan judul slide-nya yaitu manfaat. Ini. Nah, kemudian isi dari teksnya ini kita juga mengikuti judul pada slide. Kita blok, kita hapus manfaat. Nah, untuk ikonnya jangan lupa kita ubah ke warna putih warnanya. Nah, setelah itu kita akan menduplikat lagi slide keempat. Kita duplikat atau anaan dari duplikat pertama. Nah, di sini kita akan membuat desainnya sesuai dengan anaan duplikat dari slide kedua. Di sini kita pindahkan saja ikonnya ke atas, ke pojok samping. Kita kecilkan. Oke. Kemudian manfaatnya juga kita pindahkan ke atas.
Kita kecilkan jadi 28. Kita turunkan. Kemudian jangan lupa kita kasih teksnya. Kita kasih teksnya. Di sini teksnya itu boleh teks yang mana aja. Saya akan tetap memakai teks yang ada di slide ketiga. Ctrl V. Kemudian kita sesuaikan. Nah, kita sesuaikan aja. Agak kita perbesar teksnya. Kita blok dulu semua. Kemudian kita beri warna. Jadi warna putih. Nah, jika sudah belum kita perbesar teksnya, kita blok lagi, kita kasih sebesar 28. Kemudian kita ratakan tengah, kita ratakan tengah teksnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah memperbesar ovalnya. Kita ratakan ke tengah. Kita besarkan ovalnya sampai menutupi slide. Nah, jika sudah menutupi, kita pilih bagian no file. Kemudian kita kasih transisinya, move juga. Nah, begitu seterusnya untuk slide-slide selanjutnya. Nah, di sini kita duplikat kembali slide pertama dari An-An, duplikat slide 1. Atau bapaknya bapaknya slide 1. Bapak dari anak slide 1. Oke, sorry guys. Kita duplikat. Lalu kita letakkan di bawah. Lalu kita fokus ke sini. Ini ikonnya juga kita ganti. Insert icon. Di sini ikonnya terserah kita mau apa. Contohnya saya mau apa ya? Manfaat sudah. Ini aja deh. Kemudian kita insert. Lalu kita sesuaikan lagi. Kita buat agak lebih besar. Kemudian warnanya kita jangan lupa ganti jadi warna putih. Menurut saya ini kurang ke tengah ya. Oke, sudah ke tengah. Ini kita ganti dulu namanya menjadi latar belakang. Rename. Kemudian ini teksnya kita sesuaikan dengan judul dari slide. Latar belakang. Nah, jika sudah, kita duplikat slide-nya. Kita duplikat slide. Kemudian caranya kita buat seperti cara pada slide-slide sebelum-sebelumnya. Kita pindahkan ikonnya. Oke.
rapikan. Kemudian tulisannya kita pindah ke atas, kemudian kita kecilkan 28, kemudian kita letakkan teksnya. Saya masih menggunakan teks yang tadi. Kita Ctrl V, kemudian kita sesuaikan. Saya kurang. Nah, kita sesuaikan, besarnya juga kita sesuaikan, besar teksnya dari 28 sama. Kemudian kita blok lagi, kita ubah warnanya menjadi warna putih agar terlihat. Kemudian kita sesuaikan ke tengah. Nah, setelah itu ovalnya jangan lupa kita perbesar. Terlalu besar menurut saya kurangi. Oke, sudah cukup. Oke. Nah, setelah itu kita klik No File. Kemudian kita kasih transisinya. Jadi morph. Nah. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita duplikat lagi. Duplikat slide. Kemudian slide-nya kita pindah. Oke. Kemudian kita ganti ikonnya. Kita bisa backspace, kemudian kita tambahkan icon. Kemudian saya akan menambahkan ikonnya yang kesimpulan deh. Insert. Kita perbesar ukurannya. Kemudian kita letakkan di tengah. Kemudian kita rename dulu. Jadi kesimpulan. Sebenarnya terserah sih namanya mau apa. Cuman agar lebih jelas aja dan nyambung. Oke, ini kita backpaste, kemudian kita samakan seperti nama judul. Nah, setelah itu jangan lupa ganti warna dari ikonnya. Oke. Nah, ini kita duplikat lagi. Duplikat slide. Nah, kita buat seperti cara dari slide-slide sebelum-sebelumnya. Kita pindahkan, kita taruh di ujung atas. Kita kecilkan, sesuaikan. Lalu yang ini juga kita taruh atas. Nah, setelah itu kita perkecil menjadi 28. Sudah. Kemudian kita tambahkan teksnya. Teksnya masih sama dengan teks yang sebelum-sebelumnya. Kita kontrolkan V. Kemudian kita perkecil, kita pindahkan. Kemudian kita perbesar menjadi 28 seperti besar teks sebelumnya. Kita ganti ke warna putih sama. Kita ratakan ke tengah. Oke. Nah, jika sudah rata, kita perbesar ovalnya. Shift. Shift.
Kemudian kita ratakan ke tengah. Kemudian kita klik no file. Kemudian kita kasih transisi juga ke mode. Oke, sudah selesai. Kita tambahkan satu lagi agar pas 10. Kita duplikat, lalu kita taruh di bawah. Setelah itu ikonnya kita ganti. Di sini kita rename dulu, kita kasih namanya dulu, add section, kesimpulan sederhana. Oke. Di sini ikonnya kita bisa ganti terlebih dahulu. Kita copy saja ke icon kesimpulan sederhana, kita taruh di ikonnya. Nah, search bisa atau lampu deh. Nah, oke, kita sesuaikan, kita perbesar. Kemudian ini kita ganti sesuai judul pada slide. Kesimpulan sederhana. Nah, kita pindahkan aja ke bawah. Sederhana. Jangan lupa untuk mengganti warna pada ikonnya. Ganti. Nah, kita duplikat lagi untuk kita desain. Nah, kita pindahkan seperti yang sebelum-sebelumnya. Pindahkan ke ujung atas. Kita kecilkan ikonnya. Kita juga kecilkan. Kita pindahkan ke atas. Kita kecilkan teksnya. Oke. Di sini kita tambahkan teksnya. Masih sama seperti teks sebelum-sebelumnya. Kita kontrol kaki. Lalu kita taruh di tengah. Kita perbesar ukuran teksnya menjadi 28 juga. Kita ratakan tengah. Kita ratakan tengah. Nah, kemudian warna teksnya jangan lupa juga diberikan warna putih. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita perbesar ovalnya agar bisa menutupi slide-nya. Kita ratakan. Jika sudah ke tengah, kita klik no file kembali, lalu kita kasih transisinya. Nah, jika semuanya sudah selesai, kita fokus pada bagian terakhir, yaitu judul. Kita fokus ke judul. Di sini cara meletakkan latar belakang pada judulnya, kita bisa ambil dari file latar belakang judul yang sudah kalian download. Di sini saya sudah ada. Nah, di sini tinggal kita Ctrl A, lalu Ctrl C. Nah, setelah itu kita ke PPT sebelumnya. Di sini kita Ctrl V. Oke.
Setelah itu kita perbesar. Kemudian kita letakkan satu persatu ke dalam judul ini. Caranya sebentar. Kita ke insert, lalu kita ke zoom, lalu pilih section zoom. Kemudian kita pilih satu persatu. Pertama memang pendahuluan kita letakkan. Kemudian kita ratakan. Nah, gimana sih cara menghilangkan latar belakangnya? Nanti kita kasih tahu bagaimana caranya. Kemudian kita letakkan kembali. Manfaat, insert. Sesuaikan aja, kita kecilkan. Kita letakkan kembali. Kayaknya terlalu besar, kita kecilkan dulu semua. Kita letakkan lagi. Sorry. Ulang. Kita kecilkan. Kemudian yang terakhir, kita kecilkan lagi. Nah, jika sudah semua, kita hapus saja satu persatu backgroundnya dengan cara kita cari break background pada bagian format. Kemudian kita klik zoom background. Nah, setelah itu backgroundnya bakalan hilang seperti ini. Satu persatu kita zoom background, zoom juga, di zoom juga. Ini juga kita zoom. Nah, inilah hasil bagaimana cara membuat desain PowerPoint yang sudah kita desain. Inilah hasilnya. Inilah presentasi PowerPoint yang sudah kita desain. Kemudian cara melihatnya adalah kita klik dulu slideshow. Nah, di sini tampilannya bakalan seperti ini. Kemudian kita klik lagi. Seperti ini. Kemudian kita klik lagi. Dia bakalan ke manfaat. Lalu seperti ini. Satu persatu kita buka. Tampilannya bakalan tetap sama. Tetapi ada animasinya. Ini juga. Oke. Nah, inilah tugas terakhir yang telah saya buat.
Sekian tutorial dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika memang ada kesalahan yang telah saya buat pada tugas saya ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.